Kamu tahu nggak, dunia pendidikan dan cara kita belajar sekarang ini tuh lagi ngalamin guncangan evolusi yang benar-benar luar biasa. Perubahan zaman bergeraknya udah dengan kecepatan yang rasanya nggak masuk akal lagi. Dan jujur aja ya, cara-cara lama yang biasa kita pakai tuh rasanya udah mulai kedaluarsa. Di pembahasan kali ini, kita bakal ngebedah kenapa kita butuh banget yang namanya pergeseran paradigma, sebuah perubahan cara pandang yang nyata buat bisa survive di era modern ini. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh, coba deh kamu flashback sebentar. Ingat-ingat lagi seluruh perjalanan pendidikanmu. Dari mulai kamu pakai seragam SD, masuk SMP, ngerasain masa-masa SMA, sampai akhirnya kamu duduk di bangku kuliah. Coba bayangin wajah-wajah orang yang pernah berdiri di depan kelas buat ngajarin kamu. Pertanyaannya, dari sekian banyak orang itu, berapa banyak sih yang benar-benar membekas di ingatan kamu sampai hari ini? Ini ada sebuah observasi yang faktanya lumayan bikin merinding. Bayangin aja, dari sekitar 80-100 pendidik yang interaksi sama kita sepanjang hidup, rata-rata dari kita tuh cuma mampu nginget sekitar 5 orang aja. Ya, kamu nggak salah dengar, cuma 5 orang. Ya, plus minus 2 lah. Dan yang lebih ngejutinnya lagi, kelima orang ini biasanya nempel di kepala kita karena 2 alasan yang super ekstrim. Entah karena mereka itu benar-benar luar biasa menyenangkan, atau justru luar biasa menyebalkan. Terus, kemana perginya puluhan orang lainnya? Mereka cuma sekedar lewat dan pelan-pelan terlupakan. Fakta ini benar-benar jadi tamparan keras banget buat dunia pembelajaran kita. Oke, mari kita masuk ke konsep yang pertama nih. Dan ini krusial banget. Pentingnya unlearn atau menghapus kebiasaan lama. Gini loh, di tengah perubahan teknologi dan arus informasi yang gila-gilaan masifnya ini, cara kita mandang sebuah pengetahuan itu harus dirombak total. Kalau kita ngomongin proses belajar atau to learn, hampir semua orang pasti cuma fokus sama unsur yang pertama, yaitu belajar hal-hal baru, nambah informasi, baca buku baru, ikut workshop, nyoba skill baru. Tapi kita sering banget, ralat, hampir selalu lupa sama unsur kedua. Padahal unsur kedua ini syarat mutlak buat bisa adaptasi di zaman now, yaitu to unlearn. Jadi unlearn itu pada dasarnya adalah kemampuan kita buat menghapus kebiasaan lama. Ini ngomongin soal keberanian buat ngelepasin beban-beban masa lalu, ngebuang metode-metode yang emang udah kedaluarsa, dan ninggalin pemahaman yang udah nggak relevan sama zaman. Ibaratnya tuh kayak lemari penuh. Kalau kamu mau masukin baju baru, kamu harus berani buang baju lama yang udah sempit kan? Emang sih, percayalah, ini susah banget dilakuin. Secara alamiah, manusia tuh gampang banget ngerasa nyaman sama apa yang udah jadi kebiasaannya bertahun-tahun. Tapi masalahnya, tanpa proses menghapus kebiasaan lama ini, nggak bakal ada ruang tersisa di otak kita buat nyerap hal-hal baru yang jauh lebih esensial. Nah, setelah kita bahas soal unlearn, sekarang di bagian kedua kita bakal ngomongin tentang 3 pola pikir utama yang wajib banget jadi pondasi kita. Begitu kita udah berhasil ngebongkar kebiasaan lama, kita jelas butuh pondasi yang baru dong. Buat bisa ngadepin zaman yang serba instan dan cepat ini, ada 3 keterampilan berpikir puncak yang hukumnya wajib dikuasain. Pertama itu kritis, terus berlanjut ke kreatif, dan ditutup dengan adaptif atau kolaboratif. 3 hal ini tuh bukan menu pilihan yang bisa kamu pisah-pisah, melainkan sebuah proses yang step by step dan saling ngunci satu sama lain. Poin paling krusialnya tuh berawal dari sini, berpikir kritis. Ini benar-benar hulunya dari segala macam inovasi. Kenapa bisa gitu? Karena pas kita berpikir kritis, itu artinya kita selalu mampu ngemunculin pertanyaan-pertanyaan terhadap apapun yang ada di depan mata. Tanpa adanya skill buat mempertanyakan status quo, tanpa ada rasa gatal buat nanya, kenapa sih harus gini? Emang nggak bisa gitu? Ya nggak bakal ada inovasi yang lahir. Hampir mustahil seseorang bisa jadi kreatif kalau dia nggak punya sifat kritis dari awal. Nah, dari situ, logikanya bakal otomatis ngebawa kita ke tahap kedua, berpikir kreatif. Definisinya tuh simple banget tapi tajam. Berpikir kreatif adalah kemampuan nemuin solusi baru yang fresh atas berbagai persoalan lama. Begitu otak kita udah kebiasa kritis tiap kali ngelihat masalah, dia tuh bakal otomatis kerja keras merumusin jawaban-jawaban seger dan inovatif yang sebelumnya nggak pernah kepikiran sama sekali. Kita jadi bisa nyari jalan keluar dari labirin kebiasaan-kebiasaan lama tadi. Dan ngomongin soal adaptasi di dunia modern, di bagian ketiga ini kita nggak bisa lepas dari yang namanya era kecerdasan buatan, atau AI. Kita nggak bisa pungkiri kehadiran AI ngasih lompatan efisiensi yang bener-bener gila-gilaan, baik dalam proses pembelajaran maupun di pekerjaan kita sehari-hari. Tapi hati-hati, paradigma yang benar tuh kita harus mandang AI ini sebagai sparring partner atau teman berlatih kita, bukan dan jangan sampai dianggap sebagai pengganti utuh manusia.
Kita nggak boleh ngebiarin para pembelajar sekedar make AI buat ngambil alih fungsi unik dari otak mereka sendiri. Justru sebaliknya, kita harus bekali mereka sama teknik-teknik gimana caranya berkolaborasi secara optimal bareng teknologi ini. Karena sampai kapanpun bakal selalu ada sisi empati, rasa, dan sentuhan kemanusiaan yang nggak bakal pernah bisa di-copy-paste sama algoritma secanggih apapun. Gara-gara teknologi canggih ini, suka nggak suka harus ada pergeseran peran yang sangat drastis. Kalau di paradigma lama, seorang pendidik itu posisinya kayak satu-satunya sumber informasi atau kamus berjalan. Tapi hari gini, informasi tanpa batas tuh udah bisa didapetin cuma lewat genggaman tangan. Makanya, peran baru yang jauh lebih relevan sekarang adalah menjadi pemandu informasi. Analoginya tuh persis banget kayak seorang pemandu gunung. Pemandu gunung kan nggak mungkin ngendong pendakinya dari bawah sampai ke puncak kan. Tugas utama mereka adalah mendampingi, ngarahin mana sih rute yang berisiko ada jurang terjalnya, dan mana rute yang paling aman buat dipijak sampai tujuan. Pergeseran ini ngebawa kita ke bagian keempat, sebuah perdebatan panas yang sering banget muncul. Imunisasi versus isolasi. Pas kita ngadepin gempuran gadget kayak smartphone, laptop, dan arus informasi yang bener-bener tanpa filter, wajar banget kalau muncul rasa takut. Nah, saking takutnya tertular dampak negatif, akhirnya lahirlah yang namanya pendekatan isolasi. Akses diblokir total, dilarang keras, dan dijauhkan sepenuhnya. Tapi sebenarnya ada pendekatan yang jauh lebih progresif dan masuk akal, yaitu pendekatan imunisasi. Daripada kita ngejauhin mereka secara paksa, yang mana seringkali malah bikin makin penasaran, kita justru harusnya ngebekali dan ngebangun daya tahan internal langsung dari dalam diri mereka. Biar apa? Biar mereka jadi kebar dan tahu gimana caranya menavigasi lautan informasi yang liar itu dengan aman dan pastinya mandiri. Ada satu kutipan yang harus banget kita ingat. Setebal apapun tembok menghalangi, tidak bisa menghalangi rasa ingin tahu. Melarang akses informasi atau mencoba ngeblokir internet secara besar-besaran, itu ibaratnya strategi yang sia-sia kalau udah dihadapin sama rasa penasaran manusia. Secepat apapun pihak luar nyoba nutup akses, itu nggak akan pernah bisa ngalahin sumber informasi yang terus bergerak, nembus batas apapun. Makanya, ngebangun daya tahan dari dalam lewat imunisasi tadi itu jauh lebih rasional dan realistis ketimbang sekedar ngurung mereka di dalam ruang isolasi yang ilusioner. Dan akhirnya, kita sampai di bagian kelima. Di tengah semua teknologi dan disrupsi ini, gimana sih caranya menjadi pendidik yang diingat? Dinamika teknologi secanggih apapun pada ujung-ujungnya bakal balikin kita lagi ke elemen paling dasar, kemanusiaan. Coba ingat lagi sama statistik di awal tadi, tentang 5 orang pendidik yang paling kita ingat. Kenapa dari puluhan pengajar, cuma 5 yang benar-benar melekat? Pendidik yang terlupakan itu adalah mereka yang sekedar datang, transfer materi dari buku ke papan tulis, terus pulang. Gitu aja terus. Sementara mereka yang berhasil nembus memori jangka panjang kita adalah mereka yang hadir ngasih diri mereka sebagai teman. Mereka nggak cuma ngedidik lewat teori, tapi juga nginspirasi, dan akhirnya berhasil menggerakkan kita buat ngelakuin perubahan nyata. Terus apa sih trik paling praktis biar bisa jadi sosok inspiratif kayak gitu? Jawabannya ternyata ada pada kekuatan sebuah pertanyaan. Pas kita lagi berinteraksi, coba deh lebih sering datang dengan ngebawa pertanyaan yang bisa memantik pemikiran mereka. Kalau kita cuma ngasih pernyataan atau instruksi satu arah, biasanya sih itu bakal lewat gitu aja. Masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Tapi beda ceritanya kalau kita ngasih pertanyaan yang tajam, provokatif, dan menggugah. Wah, itu bakal tertanam dan terus muter di pikiran seseorang jauh lebih lama. Pertanyaan kritis itulah yang sebenarnya jadi bibit sesungguhnya dari sebuah inspirasi yang tahan lama. Nah, pada akhirnya semua niat baik buat melakukan perbaikan dan kemauan untuk unlearn kebiasaan lama itu butuh satu alat yang sangat krusial. Cermin. Ya, cermin buat refleksi diri secara jujur. Pertanyaannya, mau nggak kita tinggal di rumah yang nggak ada cerminnya sama sekali? Pasti nggak kan? Tapi lucunya secara psikologis, banyak banget dari kita yang malah sengaja ngehindarin cermin ini karena takut ngelihat kekurangan dan borok diri sendiri. Padahal buat bisa benar-benar berkembang, kita tuh butuh banget cermin yang bersih. Cermin yang berani mantulin kebenaran apa adanya, sejelek apapun itu. Dan bukan cermin ilusi yang cuma menipu dan bikin kita ngerasa seolah-olah kita udah sempurna tanpa celah sedikit pun. Yang mana ngebawa kita ke perenungan yang paling akhir. Setelah panjang lebar kita ngebahas pentingnya ngehapus kebiasaan lama, ngebangun 3 pola pikir adaptif buat ngadepin era AI, merubah peran jadi layaknya pemandu gunung, dan milih buat ngasih imunisasi ketimbang isolasi, pertanyaan terbesarnya sekarang adalah ini. Sudahkah kita berani menatap cermin yang jernih itu? Dan dalam setiap interaksi yang kita lakuin setiap hari, apakah kita merasa udah cukup menginspirasi buat bisa masuk ke dalam jajaran eksklusif top 5 sosok yang bakal selalu diingat sepanjang masa oleh orang lain? Ini benar-benar pertanyaan yang wajib kita renungin bareng-bareng.
Tetaplah jadi sosok yang kritis, jangan pernah takut buat ngehapus kebiasaan lama, dan sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.